Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Sandi Himawan dan thanks banget buat yang udah mau mampir di video ini. Jujur ya, ini tuh merupakan video pertama gue yang ngebahas film, jadi harap maklum kalau ada canggung-canggung gitu ya. Nah, gue tuh kan suka banget nonton, makanya gue pengen nge-share ke kalian storyline film-film yang personal tuh gue favoritin, yang pastinya udah gue tonton berulang-ulang karena ceritanya pasti keren-keren. Dan dalam video kali ini gue mau ngajak kalian ngelirik film yang keren banget yang berjudul Lucky Number 11. Ini tuh film jebolan tahun 2006 yang punya genre crime thriller yang gue yakin masih banyak yang belum tahu film ini. Padahal skornya di IMDb itu 7,7. Dan yang bikin tambah wow di film ini, kita bakal disuguhi para aktor papan atas yang aktingnya nggak main-main. Ada si raja aksi Bruce Willis, si legenda Morgan Freeman, sang maestro Sir Ben Kingsley, Liu Si Liu, dan tentunya Josh Hartnett yang udah teruji banget kualitas aktingnya. Nah, film ini itu bercerita tentang seseorang yang identitasnya tertukar sampai membuatnya harus berurusan dengan dua orang mafia kelas kakap di kota itu. Mereka dikenal sebagai The Boss dan The Rabbi. Belum lagi ada seorang pembunuh bayaran, Good Cat. Nah, apa sih sebenarnya hubungan mereka ini? Oke lah, tanpa berlama-lama mari kita mulai aja ceritanya. Let's begin. Ceritanya diawali dengan dua adegan pembunuhan dua orang bandar judi. Dan pembunuhan ini nampaknya hanya untuk merebut sebuah buku berharga yang dimiliki kedua korban tersebut. Kemudian cerita bergeser ke sebuah ruang tunggu di bandara, di mana di sana ada seorang pria sedang duduk. Lalu datanglah seorang pria misterius dengan disabilitas yang mengejutkan pria yang sedang duduk ini. Pria misterius yang mengenalkan dirinya Smith ini dengan caranya yang unik memulai percakapan. Percakapan ini mengarah pada sebuah kisah di masa lalu, sebuah Kansas City Shuffle yang terjadi 20 tahun sebelumnya. Di dalam kisah ini kita dibawa ke era tahun 79 di dunia perjudian pacuan kuda yang penuh dengan intrik. Saat itu seekor kuda telah diberikan doping agar memenangi pacuan kuda. Dan cerita ini mulai meluas melewati percakapan antara dokter yang memberikan doping, seorang pelacur, dan berbagai individu lainnya. Hingga akhirnya cerita ini sampailah di telinga seorang pria bernama Max. Max yang tertarik dengan cerita ini dan yakin bahwa kuda yang telah diberi doping akan memenangkan perlombaan. Dia mengambil resiko dengan memasang taruhan besar pada kuda bernomor 7, meskipun peringatan dari bandar judi tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika kuda tersebut kalah. Max mengabaikan peringatan tersebut karena dia sangat yakin akan menang. Ketika hari perlombaan tiba, Max meminta izin istrinya dengan berbohong. Dia berkata kepada istrinya bahwa dia ingin menonton pertandingan baseball. Ketika dia sampai di lokasi perlombaan, dia memarkirkan mobilnya lalu pergi memasuki tempat pacuan kuda. Tapi dia hanya sendirian masuk ke dalam karena anaknya diminta untuk tetap tinggal di dalam mobil. Max masuk ke arena dengan harapan yang besar, tapi nasib berkata lain. Kuda nomor 7 jatuh sesaat sebelum garis finish yang menghancurkan harapannya. Merenungkan kerugian besar yang akan terjadi, Max memutuskan kembali ke mobilnya. Namun, ketika Max tiba di tempat di mana ia memarkir mobilnya, dia kaget melihat mobil dan anaknya telah menghilang. Di dalam kepanikan, Max berteriak memanggil nama anaknya, tetapi dia malah dihadapkan dengan dua orang asing yang tiba-tiba muncul. Dan tanpa ampun mereka menangkapnya dan membawanya ke sebuah tempat, di mana di tempat itu dia mengalami penyiksaan yang begitu mengerikan. Dalam keadaan penuh luka, Max memohon ampun dan bahkan dia menyebut jika dia itu memiliki keluarga. Tetapi permohonannya diabaikan. Tragedi ini mencapai puncaknya ketika Max ditembak mati. Dan tragedi ini tidak hanya merenggut nyawa Max. Istrinya yang tinggal di rumah dan anaknya yang diculik juga menjadi korban tak berdosa dalam peristiwa ini. Ini adalah akhir dari cerita pria misterius yang bernama Smith tadi. Tapi ternyata terungkap bahwa cerita panjang itu cuma pengalih perhatian. Tujuan Smith yang sebenarnya adalah untuk membunuh dan menculik pria itu. Kemudian cerita berpindah ke seorang pria bernama Kevin Clevra yang diperankan oleh Josh Hartnett. Pria sial yang kehilangan hampir segalanya ini menjadi pemeran utama dalam film ini. Deretan kesialan yang menghampirinya tanpa henti, yaitu kehilangan pekerjaan,
apartemen yang tiba-tiba ditutup, pacarnya yang berselingkuh, bahkan dia dipukul oleh seorang copet saat dalam perjalanan menuju apartemen temannya Nick Fisher di New York City. Tapi tiba di apartemen Nick, Clevin justru dihadapkan pada pemandangan yang lebih rumit. Nick menghilang tanpa jejak dan dia malah bertemu dengan Lindsay yang diperankan oleh Lucy Liu, tetangga sebelah apartemen Nick yang bekerja sebagai petugas otopsi. Perkenalannya dengan Lindsay yang akan mengaitkan dirinya dengan peristiwa-peristiwa yang jauh lebih besar. Lindsay pun terkejut dengan kedatangan Clevin karena ia tahu bahwa apartemen ini semestinya adalah milik Nick. Namun kesialan bagi Clevin belum berakhir. Segera setelah Lindsay pergi, tiba-tiba muncullah dua orang bawahan mafia besar kota itu. Karena hanya Clevin yang ada di apartemen pada saat itu, mereka keliru mengira Clevin adalah Nick Fisher yang membuatnya diculik dan dipaksa untuk menemui bos mafia tersebut. Si bos ini diperankan oleh Morgan Freeman yang merupakan salah satu mafia besar di kota itu. Dan saat Clevin berada di hadapan si bos di dalam ruang pribadinya, mereka terlibat dalam pembicaraan mengenai hutang Nick Fisher sebesar $98.000. Dikarenakan Clevin ini gak mampu membayar jumlah tersebut, negosiasi pun dilakukan. Yang akhirnya si bos menawarkan sebuah tawaran kepada Clevin sebagai bentuk pembayaran hutangnya. Sebuah misi yang harus dijalankan oleh Clevin. Misi tersebut adalah membunuh Yutzchak, anak dari musuh utama si bos, yaitu The Rabbi. The Rabbi yang diperankan oleh Sir Ben Kingsley merupakan seorang mafia besar juga di kota itu, dan membuat keduanya merupakan tokoh paling berpengaruh. Ironisnya, mereka dulu ini adalah sahabat dekat. Nah, The Rabbi ini tinggal di sebuah gedung yang berlokasi tepat di depan gedung yang dikuasai oleh si bos. Si bos meyakini Yutzchak telah dalang di balik pembunuhan putranya. Dalam perbincangan ini, sosok bernama Smith akhirnya terungkap sebagai Good Cat yang diperankan oleh Bruce Willis, seorang pembunuh bayaran ulung yang paling terkenal di dunia kriminal. Lalu Clevin diberi tenggang waktu hingga besok untuk memberikan jawaban apakah dia akan menerima tugas tersebut atau tidak. Setelah berhadapan dengan si bos, Clevin kembali ke apartemen Nick dengan harapan bisa bernafas lega. Namun sebelum dia mempunyai kesempatan untuk merenung, situasi kembali memanas saat dua orang muncul kembali. Tapi kali ini mereka adalah anak buah dari The Rabbi. Mereka dengan tegas memaksa Clevin untuk mengikuti mereka menuju markas milik The Rabbi. Tiba di sana terungkap bahwa Nick Fisher ternyata juga memiliki hutang kepada The Rabbi, walaupun jumlahnya lebih kecil daripada yang dia miliki pada si bos. Hutang Nick kepada The Rabbi hanya sekitar $33.000. Dan The Rabbi memberi batas waktu hanya 48 jam kepada Clevin untuk melunasi hutang tersebut. Dan tampaknya ini juga diatur oleh Smith alias Good Cat. Kembali ke apartemen Nick, Clevin merasa perlu untuk berbagi semua peristiwa yang baru saja dia alami kepada Lindsay. Dia membagikan semua tekanan dan ancaman yang telah menyerangnya sambil menceritakan bagaimana semua ini terkait dengan hutang-hutang yang dimiliki oleh Nick, serta perselisihan antara si bos dan The Rabbi. Keesokan harinya Clevin memutuskan untuk kembali ke markas milik si bos dan akhirnya menerima tawaran untuk menjalankan misi membunuh Yutzchak. Dalam posisinya yang terjebak, Clevin merasa tidak memiliki opsi lain selain melakukannya. Si bos memberinya tenggat waktu 3 hari untuk mengeksekusi Yutzchak, sambil memberikan informasi penting tentang pengawal Yutzchak yang diperoleh dari Smith alias Good Cat. Informasi yang diberikan mengungkapkan bahwa Yutzchak selalu diawasi oleh 2 mantan militer Rusia dan juga merupakan anggota Mossad, agen khusus Rusia. Keduanya adalah pengawal setia Yutzchak yang selalu berada di dekatnya. Selain itu, Yutzchak juga memiliki tombol darurat di kalungnya yang jika ditekan akan mengaktifkan respon cepat dari pengawal dalam waktu hanya 3-5 detik. Clevin mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mendekati Yutzchak dalam kondisi pengawalan yang sangat ketat. Dan pada malam harinya, Clevin dan Lindsay memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran yang ternyata menjadi tempat favorit si Yutzchak. Mengetahui bahwa Yutzchak adalah seorang gay, Clevin merencanakan untuk membangun pendekatan dengan mengajaknya berkencan. Namun, keberadaan Clevin yang mencurigakan tidak luput dari perhatian polisi yang mulai memantau gerak-geriknya. Ketika Clevin mengikuti Yutzchak menuju toilet, polisi mulai mengikutinya dengan curiga.
Namun dengan kecerdikannya, Slevin berhasil mengunci pintu toilet untuk dapat berbicara dengan Yuschak secara pribadi yang membuat si polisi terkunci di luar. Dalam percakapan mereka, Slevin mengungkapkan niatnya kepada Yuschak bahwa mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Yuschak pun setuju dan setelah keluar dari toilet, polisi yang mengawasinya segera masuk dan mulai menginterogasi Slevin. Mereka bertanya tentang hubungannya dengan dua mafia besar di kota itu, dan meski dihadapkan pada interogasi yang tegas, Slevin tetap diam dan akhirnya meninggalkan polisi itu. Keesokan harinya, dengan diantar oleh dua anak buah si bos, Slevin menuju apartemen Yuschak. Dan sesampainya di sana, tanpa banyak kata, Slevin langsung menembak Yuschak sebanyak 2 kali yang akhirnya menjatuhkannya. Tapi Yuschak belum mati dan tiba-tiba Gutkart muncul di tempat itu dan juga menembak Yuschak untuk memastikan kematiannya. Dan disinilah twist dalam cerita terjadi. Gutkart sebenarnya berada di pihak Slevin. Kemudian Gutkart memberi kunci mobil kepada Slevin dan memintanya mengambil sesuatu di dalam mobil. Sementara Slevin bergegas ke mobil, Gutkart menekan tombol darurat di kalung Yuschak yang seharusnya akan memicu respon cepat dari pengawalnya. Namun Gutkart telah memprediksi itu dan sudah menunggu di dinding yang dia yakini akan dilewati oleh mereka. Dan ketika pengawal menerobos dinding tersebut, Gutkart sudah siap untuk menghadapinya dan mengeliminasi mereka. Dan setelah pengawal berhasil ditangani, Slevin mengambil benda dari dalam mobil Gutkart yang ternyata benda itu adalah mayat pria yang tewas di awal cerita di ruang tunggu sebuah bandara yang sebelumnya dibunuh oleh Gutkart. Slevin meletakkan mayat pria itu bersebelahan dengan mayat Yuschak, lalu dia menukar jam tangannya dengan jam tangan yang ada di mayat pria tersebut. Tujuannya adalah membuat si bos percaya bahwa mayat yang tewas adalah Slevin itu sendiri. Langkah berikutnya, Slevin dan Gutkart meledakkan bagian apartemen tempat Yuschak berada, menghapus semua jejak yang ada. Dengan cerdik mereka berhasil mengaburkan bukti dan mengelabui situasi dengan sempurna. Dan dalam klimaks cerita, Gutkart menuju markas si bos sementara Slevin memasuki markas The Rabbi dengan membawa koper berisi uang untuk membayar hutang si Nick. Namun saat The Rabbi membuka koper yang ternyata kosong, Slevin dengan tiba-tiba memukul kepala The Rabbi menggunakan tongkat, yang membuatnya seketika pingsan saat itu. Setelah The Rabbi pingsan, Slevin membawanya ke markas si bos. Saat sadar, dia menemukan dirinya terikat pada sebuah kursi di ruangan yang dulu sangat dikenalnya. Di belakangnya si bos juga terikat. Keduanya bingung dan bertanya-tanya tentang identitas sebenarnya Slevin. Mengapa Slevin berani melakukan ini dan siapa yang membayarnya untuk tindakan ini? Dan pada akhirnya Slevin mengungkapkan seluruh kebenaran di balik semua ini. Semuanya telah direncanakan sejak awal oleh Slevin dan Smith. Slevin sebenarnya adalah Henry, anak laki-laki Max dari Kansas City Shuffle di tahun 70-an. Max adalah ayah Slevin yang keluarganya dibunuh karena kalah dalam taruhan pacuan kuda, seperti yang diceritakan di awal cerita. Nama Slevin sendiri diambil dari nama kuda yang dipertaruhkan oleh Max, Lucky Number Slevin. Sementara Klefra berasal dari bahasa Ibrani yang berarti anjing yang jahat. Smith alias Gutkart yang seharusnya adalah pembunuh yang ditugaskan untuk membunuh Henry, yang dibayar oleh The Boss dan The Rabbi, sebaliknya malah membesarkannya dan merencanakan skema yang rumit untuk membalas dendam dan menghancurkan dua mafia besar yang bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Slevin. Sedangkan Nick, seorang pria yang hanya memiliki hutang kepada kedua mafia tersebut, sebenarnya adalah orang yang ditemukan oleh Slevin dan Smith dalam buku hutang yang dicuri dari dua korban pembunuhan di awal cerita. Slevin dan Smith juga bertanggung jawab atas pembunuhan putra si bos, dua bandar judi, dan komplotan mereka. Puncaknya, baik si bos maupun The Rabbi tewas dengan cara yang sama seperti tewasnya Max, yaitu dengan mereka masih terikat di kursi, lalu kepala mereka ditutup dengan kantong plastik hingga mereka kehabisan nafas. Setelah berhasil mengakhiri peran si bos dan The Rabbi, Slevin menemui seorang polisi bernama Brikowski dan Slevin memutuskan untuk membunuhnya. Yang ternyata Brikowski adalah mantan pembunuh bayaran yang dulunya ditugaskan oleh si bos dan The Rabbi untuk membunuh ibunya. Saat Slevin terlibat dalam situasi dengan si bos dan The Rabbi, Smith memutuskan untuk menemui Lindsay. Untuk menjaga rahasia identitasnya, Smith ingin memastikan bahwa tidak ada orang selain Slevin yang mengetahui siapa dia sebenarnya.
Maka dari itu Smith menembak Lindsay. Namun, Slevin telah merencanakan suatu langkah untuk mengatasi situasi ini. Dia meminta Lindsay untuk mengenakan rompi anti peluru dan menempatkan kantong darah palsu di dadanya. Tindakan ini menciptakan ilusi bahwa Lindsay telah tertembak dan tewas. Pada akhirnya setelah 20 tahun, Slevin berhasil membalas dendam, mengakhiri permainan dengan menghancurkan para pihak yang bertanggung jawab atas tragedi keluarganya. Sebagai penutup cerita dalam film ini, Slevin dan Lindsay akhirnya bertemu di ruang tunggu di sebuah bandara, yang pada akhirnya Smith mengetahui bahwa Lindsay masih hidup, namun dia memilih untuk membiarkan Slevin dan Lindsay pergi bersama. Itulah tadi alur cerita dari film Lucky Number 11 yang menurut gue layak banget buat kalian tonton. Nah, meskipun ini tuh bergenre crime thriller, tapi nggak banyak kok adegan aksi sama tembak-tembakannya. Malah cenderung lebih banyak berdialog. Tapi kalau kalian nonton film ini dari awal, kalian bakal berpikir dan nyoba nebak alur ceritanya yang bakal terjadi. Karena memang ini tuh film bukan tentang aksi, tapi lebih ke narasi. Kita tuh bakal dibawa buat menikmati setiap clue yang dikasih, setiap dialog yang diceritain, dan setiap petunjuk yang terlihat. Kita bakal sering mikir dan nebak jalan ceritanya ujungnya di mana nih, apalagi pas udah mau udahan. Beneran deh, kalian bakal terbius sama jalur ceritanya. Plot twistnya kerasa banget, keren pokoknya. Oke, sekian dari gua. Kalau misal kalian suka bisa klik like and subscribe, bisa follow gue juga di @sandihimawan di IG atau X. Kalian bisa DM gue di sana film-film apa yang layak banget buat ditonton dan gue ceritain di sini. So, see you.